Jadi laut di Teluk Mutiara berpotensi untuk menimbulkan kanker atau tumor. Ya, itu kalau dari secara kasat mata, dari aspek sisi penelitian itu bisa ke sana. Bisa berpotensi ke sana. Ketika kita mengkonsumsi ikan ataupun hasil-hasil laut dari Teluk Mutiara. Dari lingkungan yang dari habitat dari organisme yang hidup di areal perairan Teluk Mutiara. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di nomor 51 tahun 2004 itu batas kewajaran dalam biota itu dipatok dari 0,005 untuk PB dan 0,05 untuk CTN. Nah, ternyata dalam penelitian saya untuk 3 lokasi ini itu PB itu berkisar di atas belasan, 11 dan 13 di 3 wilayah itu. CTN-nya itu yang mestinya sesuai dengan patokan pada Kementerian Lingkungan Hidup nomor 51 2004 itu bahwa 0,05 ternyata di ketiga lokasi stasiun yang saya teliti itu berkisar di antara 200 sampai 300. Buset dah. Mengerikan sekali berarti ya. Sangat mengerikan. Ya, itu masuk dalam kategori silent killer. Ya, halo, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya dalam program Alor Podcast. Dan pada edisi kali ini saya sudah bersama dengan seorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang peneliti, dosen dan juga peneliti. Dan topik yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan kualitas air laut di Teluk Mutiara. Saya langsung menyapa Pak Ed Plaimo. Halo Pak Ed Plaimo. Salam. Ya, apa kabar Pak Ed? Baik, Bapak. Oke, Pak Ed, sebelum Pak Ed menjelaskan tentang hasil penelitian Pak Ed, mungkin Pak Ed bisa jelaskan, bisa memperkenalkan diri kepada penonton sekalian di saat ini. Silakan Pak Ed. Baik, terima kasih. Nama saya Paulus Edison Plaimo. Saya sendiri adalah salah satu pengajar di Universitas Tribuana, tepatnya di Fakultas Pertanian dan Perikanan dan Program Studi Perikanan. Oke. Dari aspek basic saya sendiri menamatkan S1 di Universitas Kristen Arta Wacana di Program Studi Teknologi Hasil Perikanan dan kemudian melanjutkan magister di Fakultas Biologi dengan minat ekologi dan konservasi. Oke, Pak Ed. Nah, Pak Ed pernah melakukan penelitian tentang kualitas air laut Teluk Mutiara. Mungkin Pak Ed bisa gambarkan sedikit latar belakang, lalu kenapa Pak Ed memilih Teluk Mutiara sebagai lokasi penelitian. Silakan Pak Ed. Ya, baik, terima kasih. Kenapa saya memilih Teluk Mutiara menjadi satu lokasi yang tempat saya melakukan penelitian terkait dengan kualitas lingkungan, terutama kualitas perairan di lingkungan perairan Teluk Mutiara. Oleh karena perairan Teluk Mutiara ini dalam bentuk topografi atau secara topografi selalu menjorok ke dalam dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi dan bahkan juga menjadi tempat untuk mencari bahan pangan atau konsumsi masyarakat di sekitar yang hidup di perairan Teluk Mutiara. Namun aktivitas di daratan ini mengkhawatirkan sehingga banyak sekali buangan-buangan sisa atau barang sisa pakai yang biasa disebut sampah atau limbah ke perairan Teluk Mutiara. Ini akan berdampak pada kualitas perairan atau menurunkan kualitas perairan dengan yang biasa disebut dengan pencemaran. Dan ini berdampak pada sistem ekologi habitat yang ada di daerah itu. Pak Ed bisa jelaskan kepada penonton juga tentang metode penelitian yang Pak Ed lakukan. Ya, baik. Jadi pada tahun 2016 saya melakukan penelitian untuk menguji kualitas perairan Teluk Mutiara dengan menggunakan kerang sebagai indikator, kerang anak darah. Kerang anak darah ini, kenapa saya memilih kerang ini? Karena kerang ini yang pertama tidak mobile atau tidak berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dan yang kedua sebagai bahan pangan lokal yang digemari, dan yang ketiga memiliki resistensi terhadap perubahan lingkungan, artinya memiliki toleransi yang besar. Kemampuannya ini yang membuat saya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kerang daras sebagai bioindikator.
Nah, dehydrator sendiri adalah definisinya adalah organisme yang dapat digunakan untuk menguji kualitas suatu lingkungan. Nah, oleh karena itu ketika saya mengambil sampelnya, saya kumpulkan kerang sendiri dari batu putih. Kemudian saya bawa ke sini, karena batu putih saya duga masih belum tercemar dengan adanya limbah. Saya bawa ke sini, lalu saya pelihara di beberapa spot atau stasiun. Yang pertama Kedelang, selanjutnya di Wetabua, di Kelurahan Wetabua, dan yang berikut di Kelurahan di Pantai Dulyono. Kenapa tempat-tempat itu yang dipilih? Nah, tempat-tempat itu saya sinyalir atau saya duga bahwa itu adalah barometer atau tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi dengan hidup di pesisir, dan sampah-sampah di daerah itu cukup tinggi sehingga dapat menjadi representatif untuk menentukan kualitas perairan. Oke, nah langsung ke pertanyaan paling inti nih, Pak Ed. Apa hasil penelitian Pak Ed? Nah, ternyata di 2016 itu saya kebetulan menguji 2 senyawa logam berat. Kenapa logam berat? Karena yang dikatakan sebagai logam berat itu memiliki berat di atas dari 5 gram. Senyawa yang memiliki, dia itu unsur timbal dan unsur ZN. Nah, unsur timbal dalam sistem periodik itu dengan golongan 4, lalu nomor atomnya 82, itu dengan simbol Pb. Nah, kalau ZN sendiri nomor dalam sistem periodik itu dengan masuk dalam golongannya 12, nomor atomnya itu 30. Nah, itu kalau dia berada di lapangan, berada di suatu lokasi dengan kadar yang tinggi, itu akan mencemari lingkungan. Nah, kemudian saya menguji dengan 2 logam ini, karena yang pertama sampah yang muncul di perairan itu saya lihat dengan tumpahan minyak transportasi yang cukup tinggi. Lalu yang kedua, ketika unsur ZN itu banyak sekali pembuangan sampah organik ke lingkungan, dan ini menimbulkan binatang-binatang, yang mati, terus pembuangan hewan-hewan mati, dan bahkan ada hotel-hotel atau rumah makan yang beroperasi di pinggir laut juga membuang sampah-sampah organik, sisa bahan pangan yang tidak dikonsumsi habis dibuang ke laut. Sehingga itu yang membuat saya menduga bahwa akan adanya kadar Pb dan ZN tinggi di lingkungan. Berarti ada 2 hal yang mau diuji ya? Dari sisi limbah organik dan juga limbah hasil buangan dari BBM minyak. Karena senyawa timbal itu menambah kadar kualitas minyak fosil, yang kemudian jika itu akan menambah kualitas bahan bakar untuk kendaraan. Lalu kemudian bagaimana hasil dari 3 tempat ini? Nah, ternyata dari 3 tempat ini sesuai dengan referensi yang saya ambil dari peneliti Darmono di 2011. Sebenarnya secara alami PB yang ada di lingkungan atau timbal ada di lingkungan itu harus 0,003 mikrogram. Nah, dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di nomor 51 tahun 2004, itu batas kewajaran dalam biota itu dipatok dari 0,005 untuk PB dan 0,05 untuk ZN. Nah, ternyata dalam penelitian saya untuk 3 lokasi ini, itu PB itu berkisar di atas belasan, 11 dan 13. Di 3 wilayah itu merata semua? Ya. Jadi di Kedelang itu PB itu ada di 11, lalu di Wetabua itu ada di 13, lalu di Dulyono sendiri 12. Lalu yang satu ZN-nya? ZN-nya itu yang mestinya sesuai dengan patokan pada Kementerian Lingkungan Hidup nomor 51 2004 itu bahwa 0,05. Ternyata di ketiga lokasi stasiun yang saya teliti itu berkisar di antara 200 sampai 300. Set dah. Mengerikan sekali berarti ya. Sangat mengerikan. Ya, itu masuk dalam kategori silent killer, pembunuh dalam diam. Nah, itu menurut Pak Ed, apa yang menyebabkan sehingga angkanya begitu sangat tinggi itu? Nah, ini akibat dari perilaku aktivitas kita di daratan yang selalu melepaskan zat-zat atau bahan-bahan yang sisa pakai, bahkan limbah-limbah hasil minyak, pembuangan itu ke laut. Itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Nah,
Jadi ini sesuatu yang sangat mengerikan ya Pak Ed ya. Iya, iya. Nah kemudian Pak Ed, itu kira-kira dampaknya bagi kesehatan apa saja tuh Pak Ed? Ya, kalau dari aspek medis, ternyata kalau PB itu ketika kita konsumsi dari sistem biomagnifikasi. Jadi biomagnifikasi itu adalah ketika logam atau senyap PB itu dia kemudian di teraptek atau masuk ke dalam sistem rantai makanan yang kemudian akan terus tersimpan dalam tubuh organisme, misalnya kerang, lalu kemudian kerang itu kita konsumsi, maka dia perlahan tetapi akan tertinggal dalam sel jaringan tubuh manusia dan akan merusak struktur komunikasi antar sel dan menimbulkan itu adalah embrio atau titik awal dari kanker atau tumor. Jadi laut di Teluk Mutiara berpotensi untuk menimbulkan kanker atau tumor. Ya, itu kalau dari secara kasat mata, dari aspek sisi penelitian itu bisa ke sana. Bisa berpotensi ke sana. Ketika kita mengkonsumsi ikan ataupun hasil-hasil laut dari Teluk Mutiara. Dari lingkungan dari habitat, dari organisme yang hidup di areal perairan Teluk Mutiara. Wah, berarti bahaya sekali. Nah, apakah kemudian ada upgrade penelitian terkini, Pak Ed? Nah, ternyata ketika dalam penelitian terbaru yang kebetulan saya sebagai pembimbing dan dibantu oleh teman saya Ibu Marta Siana Karbeka dari Program Studi Kimia dengan mahasiswa atas nama Miguel da Costa Tubulau. Nah, ternyata juga menemukan bahwa logam di PB itu dari titik yang diteliti dari stasiun di satu titiknya itu daerah Penating, lalu daerah Kedelang, lalu Wetabua dan Afeng Male, ternyata PB juga sangat tinggi. Bahkan PB di sedimen itu berkisar dari 34 sampai 38. Itu di wilayah mana? Misal di wilayah Penating cukup tinggi, terus di wilayah Kedelang, wilayah Pantai Wetabua dan Afeng Male. Oke. Nah, lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait hasil penelitian yang dilakukan ini? Ya, yang pertama saya mau sampaikan bahwa hasil penelitian ini diolah di lembaga atau laboratorium penelitian dan pengujian Universitas Gadjah Mada, sehingga ini sangat akurat dan data yang dihasilkan juga tidak main-main. Nah, ini benar-benar sangat luar valid, biasa, ya, sangat valid, sehingga kita tidak ragukan lagi. Nah, ketika kita telusuri ada hal-hal yang misalnya bisa membantu untuk ini sebenarnya ada, bisa meminimalisir dampaknya ini. Ini yang pertama, setelah kita uji referensi, ternyata di daerah Teluk Mutiara ini sangat cocok dengan jenis mangrove yang namanya Avicennia marina. Oke. Nah, jenis Avicennia marina ini ketika dalam penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dari WWF dengan nilai, ada beberapa tapi nilai indeks tertinggi di Avicennia marina, ini berpotensi untuk menjadi fitoremediasi. Nah, tanaman yang menjadi fitoremediasi itu kemampuan tanaman itu untuk mengakumulasi senyawa-senyawa yang berbahaya itu ke dalam selnya. Jadi dan menyerap, dan kemudian mengeluarkannya itu dalam bentuk yang murni, yang baik. Ini yang sebenarnya menjadi informasi yang sangat baik untuk kita melakukan penanaman kembali jenis mangrove dengan nama Avicennia marina ini, dengan spesies ini, karena ini sangat baik. Nah, kita di Alor beruntung kita punya beberapa organisasi kemasyarakatan. Misalnya ada PFN, ada Forum Peduli Lingkungan, ada Geser misalnya. Nah, ini kita bisa saja mendanai mereka untuk bisa melakukan sebagai agen-agen untuk konservasi. Sambil kita juga mengedukasi masyarakat bahwa bahaya terkait dengan jika misalnya kita tidak menjaga lingkungan atau membiarkan lingkungan atau mengeluarkan barang sisa pakai kita ke lingkungan dalam bentuk organik maupun minyak sisa pakai, maka perairan laut kita akan tercemar dan berdampak kembali ke kita atau ke anak cucu kita jika kita mengkonsumsi organisme yang hidup di lingkungan perairan sebagai bahan pangan. Oke, Pak Ed, lalu kemudian apa pesan-pesan Pak Ed yang Pak Ed ingin sampaikan kepada penonton sekalian, khususnya
mungkin yang berdomisili di sekitar wilayah Teluk Mutiara. Ya, sebagai seorang akademisi dan sebagai masyarakat, saya mengajak kita untuk pertama disiplinkan diri sendiri dulu, terus empati terhadap lingkungan. Nah, dengan kita merasakan dua hal itu, maka kita bisa melihat lingkungan tidak sebagai musuh, tidak sebagai lawan, tapi sebagai teman yang saling tergantung, saling saling bermanfaat bagi dua sisi itu. Jadi bisa saling menjaga. Oleh karena itu, kembali lagi mari kita sama-sama menjaga tempat di mana kita tinggal. Kepada pemerintah mungkin Pak Ed mau sampaikan sesuatu? Ya, kalau kepada pemerintah mungkin ada dinas-dinas terkait yang berkaitan konservasi mungkin konservasi maupun dengan lingkungan hidup, itu bisa mengedukasi atau menggandeng aliansi organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pendidikan tinggi untuk melakukan edukasi di masyarakat sehingga kemampuan masyarakat untuk memahami adanya lingkungan yang baik, bersih itu terus diperbaiki. Oke, terima kasih Pak Ed untuk waktunya. Terima kasih. Ya, itu tadi wawancara saya eksklusif bersama Pak Ed Laimo, dan mudah-mudahan apa yang kami diskusikan hari ini, apa yang kami bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat untuk para penonton sekalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini dan subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di video wawancara podcast selanjutnya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua.